pagi-pagi? Biasa dah, goes tipis-tipis. Setipis silet. Kalau kita bilang gocapan, goes cari Goes sarapan. cari sarapan, siap. Banyak yang ikut. Ya biasa, di list mau rame. Bisa. Hai, praktek ya, cuma dikit. Kan 20% goes, 80% makan. Kenyang, cabut, balik. Waduh, ini lagi diapain dah ini? Di apa bisa diimbangin. Jadi ditimbang pakai apa sih kalau istilah tukang tuh ditimbang. Jadi biar kalau ini dipasang dia nggak dengdet, Dengdet tuh nggak ngelebar sebelah. Oke. Biasanya kan kalau fork tuh ban nih Heeh. suka dia yang kanan Iya, deket, iya. yang nah, itu. Jadi kalau dipasang, kalau ini udah center, udah imbang, insya Allah udah pasti tuh nggak bakal mencong di situnya, nggak bakal mepet sebelah. Oh, pantesan gua kalau suka ngeliat ada orang nih goes, bannya goyang itu mungkin karena nggak ini. Oh, kalau goyang, dia lebih ke nyetelnya aja sih. Oke. Tapi kalau ini yang tadi tuh lebih ke nyimbangin jaraknya ini kanan kirinya biar sama. Jadi si ban ini benar-benar di tengah-tengah. Sip. Tuh lah Waduh. rakitannya ini Ini siapa sama? sama belakang. Waduh, ada proyekan nih. Touring ya, touring. Heeh. Tulang kering. Touring, tulang kering. Ini bagian depan. Depan, Sekarang ya? Sekarang belakang. Nah, Berarti tadi start jam berapa? biasalah jam 6 Janjinya. jalan jam 7, hampir jam 7 lah. Biasa. Istilahnya gimana ya? Goes Evan aja sih ya. Iya, nyari keringet aja Iya. Sam. Bukan berapa jauhnya. Cuma Tapi- kadang yang sedih goes nggak seberapa, asupannya coy. Lontong, buset deh, nasi uduk. Ya, itu kan prinsipnya pulang di berangkat bakar kalori nih. Pas sampai isi kalori lagi, pulang kan mikirnya tadi gak kebakar lagi nih kalorinya gitu. Balance. Rencananya padahal sih Nah, lu kalau nyetel jari-jari gini nih, terus dihitung juga nggak? hitung ya ada hitungannya. Oh, Maksudnya hitungannya tuh berapa lubang yang dilengkapin untuk menyilang si jari-jarinya. Tapi itu tergantung. Semua nyetel gitu sama iya. enggak. Cuma modelnya harus ini ya, maksudnya kayak di kepang lah istilahnya di anyam ya? Anyam, Nah, di anyam lah. anyam, kepan. Tapi ya ada juga yang nggak perlu nganyam-nganyam, lurus gitu, ada kayak punyanya road bike gitu kan. Ada yang nggak dianyam, lurus aja deh. Ada yang kepang kolong apa sih, kolong 4, kolong 6, tergantung. Nyetel lagi kita coy. Ya. Ini up, roda belakang ya? Belakang, Ya, soalnya tadi di depan. Tepatnya up belakang nih. Kayak ini tadi gue ngitung, ini ketemunya silang 4, jadi satu, nah dihitung nanti 1, 2, 3, 4, baru ambil yang bawah disilangin. Oh enggak, lu kencengin dulu semua? Enggak, ntar kalau udah keburu dikencengin nggak bisa di setel. Oh iya. Gitu. Ya gue kira lu kencengin dulu nih, buat-buatin nih, kendor nih. Terus baru lu setel lah. Enggak juga. Enggak juga. Tergantung lah gini-gini mah. Karena nggak semua sama sih, friend. Kalau tergantung dari rimsnya kita pakai yang apa, hubnya kita pakai yang apa gitu. Oke. Kalau yang kayak gini masih enak ketemu, maksudnya ketemu itu ukuran jari-jari sama flank yang dipakai, flank hubnya ya,
terus sama ukuran wallnya si rims ini ketemu gitu. Kalau ini kan wallnya umum nih, rata, terus juga si hubnya ini pakai yang low flank, maksudnya itu rendah. Kupingannya ini apa namanya? Low flank. Jadi flank itu kupingannya nih, tempat si lubang, itu namanya flank. Itu kan ada yang low, middle, high. Nah, jadi kalau yang low itu maksudnya ini pendek, rendah, lubang ini rendah. Oh, tinggi ya? Itu low, middle, high itu. Ya, misalnya kayak lo lihat hubnya fiksi, itu kan tinggi gitu. Nah, itu namanya high flank. Nah, kalau gini low, wall. Nah, wall itu apa sih? Si ini nih, dinding. Wall, dinding, wall dinding. Jadi kalau bicara dinding rims, itu kan ada yang tipenya pendek. Nah, kayak gini nih termasuk pendek nih, ya kan? Terus ada yang high. Kalau istilah wall, ada yang bilang side wall. Kalau yang kayak punya sepeda balap, sepeda fiksi, itu kan tinggi-tinggi tuh. Nah, itu namanya high wall istilahnya. Side wallnya tuh tinggi gitu. Kalau ini pendek. Nah, kalau ketemunya ini masih enak, ininya pendek. Jadi kalau kita pakai jari-jari ukuran ini yang gue pakai 262 sekarang, karena ini kan roda 262. Nah, ini ketemunya masih enak nih nganyamnya, tarikannya masih enak. Ada kadang yang ngeselin tuh ini sama ininya tinggi, jari-jarinya ini panjang juga. Jadi begitu kita setel, bukan bengkok, dia udah dratnya ini udah habis, tapi dia belum kencang. Paham. Itu. Iya. Kalau dipotong nggak mungkin ya? Dipotong nggak mungkin, bikin drat baru. Dapat juga. Paling itu. Jadi kalau misalnya nyetel jari-jari ya, kalau gue pribadi yang merhatiin itunya, dia ngasih gue nih rim apa nih, hubnya kayak gimana. Nah, berarti si velg ini maksudnya ada macam-macam ya? Macam-macamnya banyak. Kalau dari segi jenis ya, kalau jenis ada yang, kalau ini kan konvensional nih. Nah, ada yang model tubeless. Ada tubeless juga. Oh, kayak motor. Ini nggak pakai ban dalam berarti? Nggak pakai ban dalam, gitu. Dia pakai pampers. Biar nggak bocor. Iya, biar nggak bocor pakai pampers. Ya. Jadi kalau yang ini yang umum lah, biasa. Ada juga yang tubeless. Nah, itu nanti kelihatan dari sisi dalamnya si rims ini. Itu kalau jenis. Cuma kalau kita bicara istilah-istilah di pelek itu ya banyak juga, friend. Ya tadi wall, side wall, istilahnya dinding luar. Nah, itu ada yang rendah kayak gini, ada yang sedang sedikit lebih tinggi, ada yang benar-benar tinggi. Kayak yang dipakai di fiksi road bike, balap tinggi, betul. Itu namanya side wall, atau wall, atau dinding luar pelek. Terus juga ada ini, kalau kita ngeliat pelek itu ada garis putih begini nih, ini namanya brake line. Nah, ini untuk pengereman. Kalau sistem pengereman yang kita pakai itu sistem pengereman yang bukan disc brake. Ada ya, pakainya apa? V-brake atau cantilever atau X-brake atau U-brake. Nah, nanti si ini fungsinya ini untuk dudukannya atau jepitannya si kampas rem, brake shoe, sepatu rem. Itu istilahnya. Jadi di sini dia nanti gitu. Nah, selain ini juga ada lapisan. Si pelek ini spesifikasinya berapa lapis atau berapa wall, berapa lapis gitu. Pelek ada lapisan juga ya? Kayak merek makanan tuh. Iya, berapa lapis? Lapisan. Jadi wall, susunan, istilah lapisan, susunan. Nah, itu ada yang single wall, double wall, triple wall. Tapi yang umum kita temuin itu antara single sama double wall. Triple wall dulu gue pernah punya. Ada juga triple wall. Ada. Tebel banget kali ya? Itu pernah gue pakai di BMX gue dulu. Itu triple wall. Nah, lu punya contohnya nggak? Contoh, paling gue punya yang single wall sama double wall kayak gini. Ini double wall nih. Kalau single wall itu taruh gue ambil. Boleh Sam. Ini kebetulan gue punya ini.
Ini yang apa nih? Ini double wall. Double wall. Terus udah gitu yang tadi gue bilang wallnya ini, nah ini ukuran yang sedang mid wall. Middle ya, jadi, middle. Mid wall. Jadi dia nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak ceper. Iya. Nah dia masih nongol. Nah ini mid wall kayak gini nih. Ini brake line-nya juga nih namanya nih. Sama. Oh sama. Ini ada brake line-nya juga. Oke. Terus kalau bicara wall itu tadi, nah ini bisa kita lihat dari sini nih, mana kelihatan nggak? Kalau single wall, Oh iya kelihatan nih. dia satu lapis, jadi benar-benar ya plat satu dibentuk udah. Kalau yang double wall, ini kan kelihatan nih, dia ada 2 susun. Iya ada tambahannya nih. Ada tambahannya. Kalau triple wall, ya ininya ada 3, susunannya tuh ada 3 gitu. Itu triple wall. Ini single wall, ini double wall. Oke, Terus juga ini yang sama, ini yang wallnya rendah, ini yang sedang. Yang middle. Ada lagi yang lebih tinggi dari ini, bisa sampai 5 cm bahkan tuh tinggi. Gitu. Nah ini bedanya single wall sama double wall. Siap. Gitu. Paham gak paham? Sip. Nah, jadi gitu friend. Nah ini kayaknya masih ini nih apa? Masih joget-joget. Dongdet. Style. Selain wall tadi, ada yang namanya inner weight, outer weight atau lebar dalam sama lebar luar. Itu kayak gimana tuh? Kita ukurnya nih, kalau kelihatan. Kalau kita bicara inner weight itu berarti lebar yang diukur dari bagian dalam nih. Ini inner weight. Jadi kita ngukurnya dari sini ke sini, dinding dalam ke dinding dalam. Ada yang namanya outer weight, berarti dari luar. Batas dinding luar ke batas dinding luar yang satunya, ini outer weight namanya. Nah itu kalau kita bicara inner outer weight, jadi lebar dalam sama lebar luar. Nah itu inner and outer. Terus juga ada deep. Deep itu dari bibir atas si rims ini ke bagian dinding dalam. Bukan dinding dalam, dalamnya dalamnya dia itu namanya deep. Umumnya ya kisaran 1 cm deep itu istilah kedalaman si pelek ini. Oke. Deep, inner outer, lebar dalam lebar luar, terus kedalaman pelek, terus udah gitu ketinggian dinding, nah atau ketinggian si pelek ini sendiri, brake line, nah itu istilah-istilah yang ada di pelek. Nah, banyak juga ya. Main juga. Satu pelek doang nih, masa jenis pelek. Nah, terus juga ada yang istilahnya kalau kita main lubang nih, ada yang lubang itu polos. Nah, kalau ini ada lapisannya. Kalau bahasa canggihnya itu mata itik. Mata itik bahasa canggihnya. Karena bulat-bulat kecil kali ya. Iya. Kalau bahasa kampungnya kan eyelight. Eyelight. Ini jadi fungsinya dia ini untuk melindungi si frame. Dari nipple jari-jari. Gitu. Di samping itu juga lebih kuat pastinya. Jadi si bibir ini nggak mudah, si lubang ini nggak mudah rusak karena tarikan. Kan kalau udah di setel ini kenceng. Tarikannya ini kenceng. Gitu. Jadi ada eyelight atau bahasa gaulnya tuh mata itik tuh. Nah, jadi kurang lebih itu istilah-istilah untuk rims, pelek tuh itu friend. Iya, dari tadi gue dengerin maksudnya banyak juga ya istilahnya nih. Si satu bunderan ini nih, lumayan. Istilahnya banyak banget ternyata. Kalau kita bicara bahasa teknis ya begitu, detail. Sebenarnya kan kalau kita nyebutnya cuma ya pelek, pelek gitu. Cuma kalau kita detail secara teknis, ya istilah-istilahnya itu banyak gitu. Nah, nih dari tadi gue ngeliatin itu enak buat cetel jari-jari, cuman putar-putar, kencengin gitu. Orang gabut ya. Iya, gitu. Nah, kalau gue mau belajar tuh susah nggak sih? Ya, pelek gitu. Barang kelihatan, friend, bisa dipelajarin. Kalau bisa ya gampang. Ini lo kayak gini nih apa yang di setting gitu? Kalau yang di setel ya pastinya kanan kirinya biar dia nggak membaling. Naik turunnya biar dia lingkarannya benar-benar sempurna, nggak peang, benjut. Ya muternya bulat lah gitu ya.
sama posisi senternya dia waktu dipasang nanti, biar dia benar-benar ada di tengah-tengah frame atau fork. Nah, jadi 3 settingan itu tuh yang kita lakuin di wheelset ini, settingan wheelset gitu. Kayak misalnya mau nyetel kanan kirinya, nah di alat ini patokannya yang ini nih, baut adjuster 2 ini nih. Nah ini untuk nyeting kanan kirinya. Jadi biar dia benar-benar nantinya tuh lurus. Pokoknya selama ini masih bersentuhan, berarti dia belum center. Nah, itu kalau untuk kanan kirinya dia nggak balik. Kalau untuk naik turunnya, settingan yang ada di belakangnya sini. Selama dia masih bersentuhan, berarti pelek ini masih peyang, masih panjang, masih lonjong, belum sempurna. Jadi alat ini mengcover 2 settingan itu, kanan kiri sama naik turun. Nah kalau nanti untuk center position si tire, si bannya ini, kita pakai alatnya ini tadi nih, yang kayak tadi di awal gue pakai. Yang lu bilang apa sih? Buat nyimbangin. Nimbang ini alatnya. Jadi alat ini untuk mastiin kalau nanti begitu dipasang nih wheelset, dia benar-benar center position, adanya di tengah-tengah frame atau di tengah-tengah fork. Nah itu. Jadi alat ini untuk naik turun sama kanan kiri, alat ini untuk center position. Oke. Itu. Gitu. Gue jadi pengen nyoba Sam. Mau nyoba? Boleh nggak? Boleh kalau mau nyoba. Gue soalnya dari tadi ngeliatin enak gitu ya. Tapi kayaknya nggak seenak yang dilihat sih kayaknya. Kalau nggak nyoba deh. Mau nyoba boleh, yang pasti panduannya gini. Gimana tuh? Selama ini masih mepet, gimana caranya jangan sampai ada suara yang timbul lagi. Jangan sampai bersentuhan, tapi juga jangan terlalu jauh. Si ribs ini sama si adjuster ini. Nah, ini istilah gue ya. Kalau dia posisinya di kanan gue, ini jari-jari luar. Kalau posisinya di kiri gue, ini jari-jari dalam. Jadi selama dia masih bergesekan, tinggal lu lihat. Yang bergesekan itu jari-jari yang di posisi kanan atau kiri. Kalau jari-jari yang di posisi kanan yang bunyi, ya kanan. Berarti lu tarik. Gitu. Tarik itu dong nanti dikencengin. Kalau posisi jari-jari kiri yang bunyi, berarti lu kendorin. Gitu. Kayaknya tinggal gitu. Oke. Siap. Nah, lu mau nyoba? Boleh bro. Lu setting naik turunnya, coba. Itu udah lumayan tuh. Kalau nyentuh berarti nah tuh ada berapa tuh, hitung mulai dari situ. 2, 3, 4. Nah berarti 4 jari-jari tuh yang lu setel. Sini nih 1, 4. Berarti keempat-empatnya itu lu tarik, lu kencengin. Satu lagi. Ya harus sama putarannya, jumlah putarannya. Putar buat amatirannya. Bener tak seindah yang dilihat. Sip. Coba lu putar. Coba. Akhirnya kan. Sumpah keringetan gua ngeset ini. Lebay. Jadi, ini udah nggak bunyi. Tinggal lu kendorin lagi sini, deketin lagi, pokoknya semakin dekat terus, nanti lama-lama dia bakal makin sempurna nih lingkarannya, gitu. Oke. Kayak gitu. Nah coba gua kelarin dulu. Coba lu cek dulu. Nah ini udah oke nih friend. Aman dah, kiri naik kanan. turunnya udah aman, kanan kirinya udah aman. Berarti udah nggak baling, juga udah nggak peyang insya Allah. Jadi udah lingkarannya udah sempurna nih. Berarti udah kelar nih? Belum, masih satu lagi. Yang satu lagi itu center position. Kayak yang tadi gue bilang di awal, alat ini cuma bisa nge-backup 2 settingan, kanan kiri atas sama bawah turun. Nah sekarang center positionnya ini kalau dipasang di sepeda nanti bakal pas di tengah-tengah apa enggak, berarti kita pakai alat ini.
Oh, yang tadi alat buat nimbang. Nah, Oke. ini kita buka. Oke. Nah, ini kita posisiin begini. Set. Jadi posisi ini sama ini nepak di wallnya si rim, sama ini juga bantalannya. Nah, terus si asnya ini kan bisa naik turun nih. Ya. Ini kita pentokin ke axle-nya hub. Nah, untuk kunci. Kencengin. Oke. Set. Itu buat patokan ya. Nah, patokannya ini berarti posisi sebelahnya harus sama kayak gini. Nah, Oke. tinggal kita lihat, kita balik, sama nggak? Nah, ternyata posisi sebelahnya nih gantung nih si asnya nih. Oke, iya Dia nggak sama nyatu tuh. ke sini. Artinya ini rims kalau dipasang nanti dia akan terlalu ke kiri. Sekarang kita pengennya dia ada di tengah-tengah. Oke. Berarti ini kita tarik ke kanan biar si as ini bisa nepak juga sama kayak yang posisi sebelahnya begini. Oke, iya. Berarti ini kita tarik ke kanan. Ke kanan. Kita setting lagi pakai Ini. settingan yang ini. Oke. Nah, ya udah. Sekarang tinggal kita cek lagi, udah pas belum nih di tengah-tengah. Oke. Set, balikin. Tuh udah nempel. Oh iya, itu patokannya. Nah, Mantap. Berarti ini udah nih. berarti kanan kiri udah nepak. Nyaman. Nah, berarti kalau gini, insya Allah udah bisa dipastiin si wheelset ini kanan kirinya oke, naik turunnya Aman. oke, sama posisi tengahnya juga udah oke. Center lah ya. Di sini. Nah, mantap udah plan, lingkarannya udah oke, kanan kirinya udah oke, tuh lu cek putarannya. Set. Wih, iya nih udah nggak ini nih, nggak bunyi. Loh, kok bunyi? Set. Nah, oh ini yang dibilang jangkrik kali ini ya. Jangkrik, Ini maksud jangkrik nih. Apalagi jangkrik, tawon atau whatever lah, yang artinya tuh istilah yang dipakai untuk hub yang menghasilkan suara, istilah dari jangkrik, tawon, apa segala macam. Nah, itu biasanya mengistilahkan suara yang dihasilkan sama si hub. Nah, pemakaian kata itu tuh gitu kayak gini. Nah, tapi kan kadang ada orang yang suara kenceng banget tuh, kadang nggak usah pakai klakson nih, dia cuman diputer itu. Gue bilang, iya. ini jangkriknya se-RT kali ya, berisik banget soalnya. Nah, lu bisa jangkrikin hub nggak? Bisa-bisa aja sih, tapi nggak semua hub bisa diperlakukan sama. Oke. Jadi tergantung tipe hub yang kita pakai itu apa. Yang pasti nggak semua. Kalau dibilang bisa, tapi nggak berlaku untuk semua hub gitu. Nah, contohnya apa aja tuh? Contohnya ya kalau misalnya lu mau tahu lebih detail, bisa ke episode berikutnya.